Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang iluminasi pencahayaan buatan dan alami pada Museum Kota Kendari. Dan di kelompok ini ada Erda Lidawati dengan NIM E1B124005, Dika Abdillah Suryana E1B124029, Muhammad Farid Fadiullah N E1B124037, Nastiti Aulia Demansari E1B124045, Elin Fedrianto E1B124061. Latar belakang dari materi kami adalah pencahayaan adalah penggunaan cahaya secara sengaja untuk mencapai efek praktis atau estetika berdasarkan sumbernya. Cahaya dibedakan menjadi pencahayaan buatan dan alami. Pencahayaan buatan bersumber dari lampu yang ditata sedemikian rupa agar dapat menghasilkan pencahayaan yang diinginkan. Pencahayaan buatan umumnya terbagi atas kegunaan, yaitu sebagai pencahayaan umum, pencahayaan tugas, pencahayaan aksen, dan pencahayaan dekoratif. Pencahayaan alami bersumber dari satu, yaitu matahari. Pencahayaan alami digunakan untuk menghemat energi yang dikeluarkan oleh pencahayaan buatan. Orang-orang memanfaatkan pencahayaan alami dengan menggunakan jendela agar sinar matahari tidak langsung masuk ke dalam ruangan. Dan untuk rumusan masalahnya, yaitu terkait dengan latar belakang yang ada, maka dibentuklah rumusan masalah sebagai dasar penelitian yang terdiri sebagai berikut. 1. Apa saja jenis pencahayaannya dan jenis amatir yang digunakan, jenis lampu, jumlah titik lampu, kesan ruangan, dan kuat cahaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Mengetahui jenis-jenis pencahayaan apa saja yang terdapat di dalam museum. 2. Mengetahui jenis-jenis armatur apa saja yang digunakan di dalam museum. 3. Mengetahui berapa jenis lampu yang terdapat di dalam museum. 4. Mengetahui berapa jumlah titik lampu yang terdapat di dalam museum. 5. Mengetahui bagaimana kesan ruangan yang dirasakan pengunjung di dalam museum. 6. Mengetahui berapa kuat cahaya di beberapa titik di dalam museum. Pengertian. 1. Pencahayaan alami merupakan pencahayaan yang bersumber dari cahaya matahari. Pencahayaan ini bersifat dinamis, mengikuti perubahan waktu, cuaca, dan posisi matahari. Dalam perancangan arsitektur, pemanfaatan pencahayaan alami dipertimbangkan untuk efisiensi energi dan menciptakan suasana ruang yang sehat serta nyaman. Yang kedua, ada pencahayaan buatan, merupakan pencahayaan yang dihasilkan dari sumber cahaya buatan. Pencahayaan buatan dapat diatur intensitas, distribusi, dan warnanya sesuai kebutuhan ruang dan aktivitas di dalamnya. Penggunaannya sangat penting terutama pada malam hari atau di ruang tanpa akses cahaya alami. Jenis-jenis lampu. Jenis lampu mempengaruhi banyak aspek, terutama dalam konteks ruang pamer seperti di museum. Jenis lampu yang tepat untuk suatu ruangan dapat mendukung kenyamanan visual yang baik dan penghematan energi. Terdapat dua jenis lampu yang digunakan di Museum Provinsi Sultra, yaitu lampu LED dan CFL. Lampu ini sangat hemat energi, berumur panjang, bisa sampai 50.000 jam, minimum panas, dan aman untuk koleksi seni karena tidak memancarkan sinar UV atau IR. Objek dan lokasi survei. Objek dan lokasi survei Museum Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra. Yang pertama ada alamatnya Jalan Abu Nawas nomor 191, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan kode pos 93231. Koordinat geografis Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sekitar kurang lebih 3,983 derajat lintang selatan, 122,516 derajat bujur timur. Bangunan berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 1,85 hektar dengan luas bangunan sekitar 3.170 meter persegi. Struktur terdiri dari 3 lantai atau puluhan ruang, termasuk gedung pameran tetap dan temporer, laboratorium, administrasi, serta area penyimpanan. Ruang koleksi yang ada di Museum Sultra. Yang pertama ada ruang geologika, ruang biologika, ruang etnografika, ruang arkeologika, ruang historika, ruang numismatika, ruang filologika, ruang keramik, ruang seni rupa, dan ruang teknologika. Berikut ini adalah gambar potongan AA dan potongan BB untuk lokasi yang kami pilih.
Pengukuran pencahayaan buatan. Yang pertama ada alat ukur atau luxmeter. Luxlight meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang diterima dalam suatu ruangan yang bersumber dari lampu maupun sinar matahari. Yang kedua ada metode pengukuran. Dalam penelitian ini, kami melakukan penelitian di ruangan seni rupa dan teknologi dengan masing-masing titik berjarak 3 meter untuk mengukur lux yang diterima di suatu bidang dengan ketinggian 1,5 meter dari permukaan lantai yang merupakan tinggi rata-rata pengamat. Pengukuran dilakukan pada jam 1 sampai setengah 3 siang waktu Indonesia Tengah. Pengukuran ini bertujuan untuk memperoleh data intensitas cahaya serta optimal di seluruh ruangan. Hasil pengukuran yang kami peroleh. Berdasarkan hasil data yang kami peroleh, nilai lux tertinggi mencapai 75 lux dan yang terendah berada di 12 lux tercantum pada SNI garis mendatar 6197 garis mendatar 2020, yaitu intensitas cahaya pada ruang pameran adalah 500 lux. Untuk lebih jelasnya perhatikan pada tampilan berikut. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah pencahayaan merupakan elemen penting dalam mendukung fungsi dan kualitas ruang pameran di Museum Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain berperan dalam memperkuat tampilan visual koleksi, pencahayaan juga harus mempertimbangkan aspek konversi agar koleksi yang bersifat sensitif tetap terjaga dari kerusakan akibat paparan cahaya berlebih, terutama radiasi UV dan IR. Melalui penerapan teknologi lampu yang efisien seperti LED berkualitas tinggi serta pengaturan tingkat pencahayaan yang sesuai standar 10-70 lux untuk koleksi sensitif, museum dapat mencapai keseimbangan antara tampilan estetis, kenyamanan pengunjung, perlindungan koleksi, dan efisiensi energi. Upaya tambahan seperti penggunaan sistem peredupan, sensor kehadiran, dan tata letak lampu yang optimal akan semakin meningkatkan kinerja pencahayaan. Dengan strategi ini, Museum Provinsi Sulawesi Tenggara dapat mengembangkan lingkungan pamer yang menarik, ramah energi, dan mendukung pelestarian warisan budaya daerah. Saran kami agar kualitas pencahayaan di Museum Provinsi Sulawesi Tenggara semakin optimal. Beberapa langkah berikut dapat dipertimbangkan. Yang pertama, penggunaan lampu LED berkualitas tinggi. 2. Memprioritaskan penggunaan lampu LED dengan efikasi cahaya tinggi, CRI di atas 90, serta tingkat emisi UV dan IR yang rendah untuk menjaga keutuhan koleksi. Penerapan sistem dimming dan sensor otomatis yang ketiga. Yang keempat, perencanaan zonasi pencahayaan. Yang kelima, pemeliharaan berkala. Yang keenam, peningkatan literasi pengelolaan museum. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.